tol di Madura. Ini solusinya, ada reaktivasi kereta. Tetapi kalau tidak berkenan reaktivasi kereta, pemerintah pusat ya silakan tol. Sebenarnya membuat sebuah pilihan. Kalau kemarin kan pilihannya satu, sepertinya tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena memang dari sisi cantolan, ya, untuk sementara memang saya belum melihat cantolan aturannya untuk bisa dibangun yang namanya jalan tol bus di Madura. Tetapi kalau direaktivasi kereta, itu ada di Perpres nomor 80 tahun 2019. Nah itu yang mendasari pada saat itu saya menyampaikan kepada seluruh bupati, kita harus kasih pilihan. Kita bersama suratan pada Presiden putusan Gubernur tanpa mendahului Gubernur. Kita kasih tembusannya ke Gubernur. Pada saat itu kita suratan. Nah, dan kebetulan pada saat itu Menteri Keuangan datang. Disitulah saya sampaikan secara spontan. Ya. Walaupun sebenarnya sudah saya persiapkan untuk menjadi opsi pilihan, untuk menjadi opsi pilihan bahwa sesungguhnya Madura ini dia harus ada. Orang menurut saya juga saya katakan ada beberapa kiai sebelum saya menyampaikan statement itu sudah ada sebenarnya. Ada yang minta kereta diaktifkan, ada kelompok kiai dan tokoh lain yang minta harus ada tol. Nah, dua hal ini sebenarnya saya menyetujui semuanya. Saya dorong. Hanya saja kalau kita ngasih satu pilihan tidak direspon, tampaknya biasa-biasa saja. Tapi kalau dua-duanya kita sodorkan lalu tidak dipilih, ini kan kurang luar biasa menurut saya. Nah, ini salah satunya. Kenapa saya munculkan pada saat itu reaktivasi kereta? Itu bukan aspirasi saya pribadi, tapi saya menangkap beberapa aspirasi tokoh dan kiai yang sebelumnya menyampaikan hal itu di beberapa media. Ya itulah saya dorong itu sebenarnya. Ya, siapa tahu dengan jabatan yang saya miliki sebagai Bupati Sumeneb lebih diperhitungkan. Dan pada akhirnya saya dipakai juga oleh Kementerian Perhubungan untuk diundang bahwa studi-studi terkait dengan reaktivasi kereta itu sebenarnya sudah ada. Sebenarnya sudah ada. Hanya saja orang tidak berani membantu memberikan statement karena berpikirnya yang rumahnya di atas rel itu kan seolah-olah nanti akan digusur. Padahal di studinya itu hanya 30% yang bisa dibuat, 70%-nya memang rumah. Nah, 70%-nya itu Kementerian Perhubungan membuat jalur baru. Jadi tidak bersentuhan lagi dengan yang dapurnya di atas kereta, dapurnya di atas rel, rumahnya di atas rel. Jadi tidak mengarah ke sana. Jadi memang ada jalur baru yang hanya bisa dipakai cuma 30% di hasil studi yang baru. Tapi kalau tol saya belum pernah mendengar hasil studinya. Nah, makanya artinya tidak perlu khawatir karena melihat studinya yang seperti Sampang, Pamekasan dan itu sudah dilewati. Jadi memang jalur-jalur yang bisa dipakai saja. Sehingga dari Sumeneb sampai Bangkalan itu hanya 30% yang bisa terpakai. Yang aman itu bisa di yang 70%-nya baru. Ya tidak bergesekan dengan masyarakat. Nah itu. Karena pendidikan ada. Dana pendidikan. Ya, tapi kan karena sudah terlanjur, karena itu memang dulu kesejarahannya memang warisan dari Hindia Belanda. Tapi nanti itu mungkin bisa ada aturan-aturan yang lama KAI. Nah itu kenapa reaktivasi kereta itu sering saya sampaikan. Karena saya masih belum melihat yang namanya tol itu ada studinya, masih belum ada. Apakah saya tidak setuju? Tidak, saya setuju dua-duanya. Kenapa? Kalau para kiai mungkin dari ujung Banten mungkin itu sampai ujung ya, Jember sampai Banyuwangi itu kan ada kereta. Ya, ini harus juga menjadi perhatian kita. Dua-duanya sama-sama Ya, saya tidak mau bicara di dua-duanya kata Pak Kiai tadi sama-sama tidak ada. Sedangkan tol itu dari ujung Bakahuni sampai ujung Surabaya, bahkan sekarang terakhir di ujung Pasuruan itu sudah ada. Nah, itu.
Dan saya ya, bupati yang tidak pernah berstatement bahwa misalnya Madura ini harus jadi provinsi. Saya bukan tidak mau, tetapi saya menyampaikan ke beberapa para kiai, saya bukan tidak setuju, tapi saya lebih setuju dulu bangun infrastrukturnya. Karena saya melihat terkadang begitu mendekati pileg, begitu mendekati pemilihan, isu provinsi Madura ini dimainkan. Ya. Saya tidak mau atas kepentingan dipolitisasi menyuarakan terkait dengan provinsi Madura, tetapi mendekati yang namanya percaturan perpolitikan. Nah ini yang saya sebenarnya tidak berkenan. Harusnya bicara ya 3 tahun yang lalu baca. Jangan statement lagi misalnya mendekati. Nah, itu. Jadi di kacamata saya menyampaikan infrastruktur dulu agar Madura ini ke depan bisa lebih maju. Ya. Saya tidak menolak. Saya juga setuju Madura di provinsi. Tapi kan harus ada mekanisme, ada komunikasi dengan Provinsi Jawa Timur sebagai regulasi komunikasi dengan pemerintah pusat. Ini kan harus ada. Kalau Bupati Jawa Timur ya, makanya saya bilang budaya alamnya sangat besar. Makanya infrastrukturnya dibangun. Baru nanti itu ada persiapan yang namanya penguatan sumber daya manusianya. Ini yang paling penting. Ini yang selalu saya minta, penguatan itu pada pemerintah pusat. Nah ini coba kita akan buka di sini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin para orang ini dulu harus tahu orangnya. Kalau kita melihat yang namanya angka kemiskinan, ini yang namanya 4 kabupaten, 3 kabupaten di Madura, ini masih masuk ke zona 3, zona terendah. Jadi saya nggak perlu sebut kabupatennya. 1 kabupaten sudah di zona 3. Ya. Kalau kita berbicara pertumbuhan ekonomi, itu ada beberapa kabupaten masih masuk zona 3. Beberapa kabupaten, 2 kabupaten sudah keluar dari zona 3, ada di zona 2. Kalau kita berbicara indeks pembangunan manusia, IPM namanya, IPM itu terkait dengan sumber daya manusia. IPM salah satu indikatornya adalah angka harapan hidup sama angka harapan sekolah. Artinya banyak masyarakat Madura ini kan saya SMP, SMA. Nah, IPM kita di 4 kabupaten di Pulau Madura, 3 itu masuk zona 3, yang 1 mendekati zona 2, sudah mendekati zona 2. Artinya masih tidak ada yang berada di zona 1 atau zona 2. Kalau kita berbicara gini rasio, itu hanya 1 kabupaten yang berada di zona 1 di Madura. Yang lainnya datanya di Sumeneb, Pak. Zona paling bawah. Paling zona 3 sampah. Kalau kita bicara terkait dengan pengangguran terbuka, karena bupatinya mengada-ngada terus. Itu baru ada 2 yang masuk zona 1, lainnya di zona 3. Nah, inilah yang kita harapkan sebenarnya, bagaimana ya, kabupaten di Pulau Madura semuanya ini berharap bisa lebih bangkit. Nah, salah satu adalah memang ada kebersamaan. Jadi saya juga tidak pernah menyalahkan misalnya ada beberapa tokoh para kiai agar Madura lebih cepat untuk menjadi provinsi, yaitu menurut saya bagus. Tapi kata seorang tokoh
seorang tokoh yang tidak saya sebutkan namanya.